Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Akan belajar menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan. Nah, kalian dapat mengetahui isi teks bacaan dengan cara menjawab pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan, bacalah teks dengan teliti dan saksama. Bacalah teks berulang kali jika kalian belum memahaminya. Jika perlu, kalian dapat mencatat hal-hal pokok atau hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Nah, contoh teksnya memetik rambutan di rumah Dimas. Nah, Dayu bermain ke rumah Dimas. Mereka berencana memetik rambutan di halaman rumah Dimas. Dimas memiliki halaman yang luas. Di halaman banyak sekali pohon yang ditanam. Salah satunya pohon rambutan. Dayu dan Dimas memetik buah rambutan. Mereka memetik rambutan menggunakan galah. Setelah selesai, mereka masukkan buah rambutan ke dalam keranjang. Mereka bermain dengan rukun dan gembira. Nah, anak-anak, dari teks ini bisa kita ambil di situ ada Dayu dan Dimas yang sedang bermain ya di halaman rumah. Nah, ada pohon rambutan. Mereka memetiknya menggunakan galah, memasukkan buahnya ke dalam keranjang. Mereka bermain dengan rukun dan gembira. Seperti itu ya. Lanjut, teks lagi benda padat di sekitar kita. Nah, banyak benda padat yang dapat kita temui di sekitar kita ya anak-anak. Contohnya batu, meja, kursi, gelas, piring, dan sendok. Sifat benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Meskipun berpindah-pindah tempat, benda padat tidak akan berubah. Misalnya batu yang diletakkan di dalam mangkok, bentuk dan volumenya tidak berubah atau tetap ya. Apabila batu dipindahkan di atas lantai, bentuk dan volumenya juga tidak berubah. Ada juga benda cair di sekitar kita. Nah, anak-anak, banyak benda cair yang dapat kita temui di sekitar kita. Contohnya air, sirup, kecap, dan minyak. Sifat benda cair memiliki bentuk yang menyerupai wadahnya. Nah, misalnya air yang dimasukkan ke gelas, bentuknya menyerupai gelas. Apabila dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya menyerupai botol. Benda cair ini juga memiliki sifat, yaitu volumenya selalu tetap. Nah, benda cair juga dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, anak-anak, kalau sudah mengerti materinya, silahkan diisi halaman 81 yang Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Kita akan belajar matematika. Kita akan belajar mengubah penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Nah, anak-anak, contoh soalnya ada Sony mempunyai 6 kelereng, Pandu mempunyai 6 kelereng, Joni mempunyai 6 kelereng. Seluruh kelereng dimasukkan ke dalam satu toples. Pertanyaannya, berapa jumlah kelereng dalam toples? Ya, anak-anak, kelereng Sony, kelereng Pandu, kelereng Joni. Jumlah 6 semua ya. Jadi banyak kelereng Sony, Pandu, dan Joni dapat ditulis 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan, nah perhatikan ya anak-anak, 6-nya ada berapa kali? Nah, ada 3 kali nih. Kita tulis di paling awal, jadi 3 dikali 6. Nah ya, sama dengan 18 ya. Dibaca 3 kali 6 sama dengan 18 ya. Contoh kedua, Asti mempunyai 2 buah keranjang. Masing-masing keranjang berisi 7 buah apel. Berapa jumlah apel Asti seluruhnya? Nah, kita jawab, kita tulis 7 ditambah 7 sama dengan, nah anak-anak kita lihat 7-nya ada berapa kali? Ada 2 ya. Maka kita tulis yang pertama kali itu angka 2-nya ya. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14.
ya. Baca 2 dikali 7 sama dengan 14. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya nih, ada contoh selanjutnya. Perhatikan ya. Di sini ada 1 ditambah 1. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan dibuka halaman 78. Nah, kalian lihat Romawi 2 yang ayo jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat. Kalian kerjakan bagian nomor 1-nya saja yang tuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan berulang di bawah ini. Ya, A, B, C, dan D. Kita akan belajar PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak, ada aturan di tempat bermain. Nih, setiap orang memiliki aturan yang berbeda-beda ya. Aturan dibuat untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban di tempat bermain, sehingga suasana menjadi aman dan nyaman untuk bermain. Nah, aturan tempat bermain harus dipatuhi oleh semua pemain. Aturan di tempat bermain. 1. Berpamitan dengan orang tua ketika akan pergi bermain. 2. Merapikan mainan setelah selesai bermain. Yang ketiga, selalu menjaga kesopanan. Yang keempat, menyapa teman dengan senyum. Nah, yang kelima, tidak bermain sampai larut malam ya. Intinya kita harus ingat waktu ya, jangan lupa waktu. Waktunya sholat ya. Waktunya makan dulu pulang ke rumah, misal seperti itu ya. Apalagi kita tidak boleh sampai bermain larut malam. Akan belajar SBDP, yaitu seni budaya dan praktik. Kita akan belajar menggerakkan kepala dan tangan dengan hitungan. Nah, kita lihat ada gerakan kepala. Posisi awal, mula-mula kepala tegak. Kita berdiri tegak, biasa menghadap ke depan. Kemudian hitungan 1 dan 2 kita menggerakkan kepala ke bawah atau seperti mengangguk-anggukkan kepala ya. 1, 2. Hitungan ketiga dan keempat mukanya ke atas ya, atau kepalanya ke atas, mengadah ke atas ya. 3, 4. Kemudian hitungan kelima dan keenam kepalanya ke samping kanan ya. Nah, 5, 6. Hitungan ke-7 dan 8 kepalanya ke samping kiri atau ke bahu yang
kiri ditempelkan ya. 7, 8. Ini posisi atau gerakan kepala. Selanjutnya tangan ya. Nah, posisi awal, nah kakinya dibuka, jangan terlalu lebar, tangannya ke atas. Lalu hitungan 1 dan 2, tangan diturunkan, dinaikkan ya, diulang. 1, 2, ke atas ke bawah ya, turun naik. Kemudian hitungan ketiga dan keempat, dengan tangan masih posisi di atas, kita meliukkan badan ya, ke kanan dan ke kiri ya, ke samping kanan dan ke samping kiri, di hitungan 3 dan 4. Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.